وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Yang terhormat sesepuh Bundar Pesantren yang hari ini diwakili oleh Kiai Haji Arif Simatullah Izzah MAPSI, yang kami hormati Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Bundar Pesantren, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Bundar Pondok Pesantren, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Bupati terpilih Kabupaten Kuningan, yang kami hormati Ketua Ekor Jawa Barat, yang kami hormati Ketua Ekor Kabupaten Kuningan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Yalal Watan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padamu, di sana
Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi Muhammad SAW. Kepada petugas kami persilakan. Khatib Dewan Suku Bentuknya maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله. Ini udah. Deh. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami oh iya. Cik. 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 Kami mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Jamaah SHI anggota Al-Quran yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu perantaran Ketua Panitia oleh Dr. Haji Iin Suryani MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Aris Ni'matullah Izza MAPMSI sebagai Khatib Dewan Sepuh Putra Pesantren Cirebon yang kami takzimi, kami hormati Ki Haji Salman Al-Farisi beserta seluruh guru-guru kami yang tanpa mengurangi rasa takzim kami. Alhamdulillah, jajaran pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Putra Pesantren tersarawuh bersedia hadir pada acara ikhlaf pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Ikhlaf, Ketua Umum Kiai Haji Ali Mukafi,
beserta jajaran pengurus pusat Iklab, yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat Iklab, dalam hal ini Bapak Haji Dr. Andes Lidong MPD, beserta jajaran pengurus wilayah, yang saya hormati seluruh senior, para kesepuhan Iklab Kabupaten Kuningan, pengurus Iklab Kabupaten Kuningan yang saya hormati, dan tamu kehormatan, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada Iklab Kabupaten Kuningan, karena di bulan Oktober beliau mewakili Bupati terpilih, dan alhamdulillah beliau sebagai wakil Bupati terpilih Ibu Hajah Tuti Andriani SH MKN yang saya hormati. Beliau pada bulan Oktober sudah sowan ke Butet Pesantren beserta Bupati ketika itu, wakil Bupati calon Bupati ketika itu, berpasangan dengan Pak Dian. Itu mudah-mudahan itu suatu pertanda menjadi bagian daripada santri Butet Pesantren. Dan yang saya hormati seluruh peserta pengukuhan pengurus Rakernas HUT Iklab ke-10 dan Pemilih Gathering yang berbahagia tanpa mengurangi rasa azim kami. Puji syukur, alhamdulillah pada sore hari ini satu agenda yang tadinya oleh Iklab Pusat diagendakan di bulan Juli 2023 akhirnya bisa terlaksana, dan itu dilimpahkan kepada Iklab Kuningan. Pak Ketua Umum, ketika kami mendapatkan mandat, Iklab Kuningan harus bisa melaksanakan Rakernas, maka dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah itu kami terima. Kami seluruh jajaran pengurus Iklab Kabupaten Kuningan yang secara umur mungkin baru seumur jagung, karena kami juga baru masa kebangkitan 3 tahun, tepatnya tahun 2021 kami mulai bangkit setelah mengalami masa paproh. Alhamdulillah agenda mulai 2021, 2022, 2023 kami senantiasa mengadakan silaturahmi akbar untuk kalangan alumni Butet Pesantren asal Kabupaten Kuningan. Mungkin atas dasar itulah Iklab Pusat menunjuk Iklab Kuningan untuk menyelenggarakan Rakernas di Kuningan. Kami aturkan terima kasih kepada Ketua Umum yang telah memberikan kepercayaan kepada Iklab Kuningan untuk sebagai penyelenggara. Kami atas nama panitia juga mohon maaf apabila dalam penyambutan penyelenggaraan masih terdapat banyak kekurangan. Itu semuanya kami dengan segala upaya ingin menyambut dengan kesempurnaan, namun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kiranya kami mohon permakluman atas segala kekurangan yang bisa kami persembahkan. Untuk tema Rakernas ini, kami mengangkat tema menyambung rasa, menata karya, menyongsong asa ikhlas bagi nusa dan bangsa. Ini temanya 10 menit, tidak kurang dari 1 menit. Ketika ditanya oleh Sekretaris Iklab Pusat, Kang Jazilin, temanya apa? Serah-serah Iklab Kuningan, katanya. Saya dapat ilham itu Kang Jazilin. Ya. Menyambung rasa artinya kita disambungkan rasa kita sebagai santri, insya Allah sebagai santrinya Mbah Mukoyim, dengan berbagai generasi awal, generasi berbagai tahun, kita disambungkan rasa dalam forum ini. Menata karya dalam momentum Rakernas, rapat kerja nasional ini, nanti pelaksanaan Mbak Isya akan membahas program-program kerja Iklab ke depan. Mari kita menata karya apa yang bisa kita persembahkan kepada umat.
Menyongsong asa artinya punya harapan. Menyongsong asa ikhlas artinya ikhlas sebagai ikatan keluarga alumni pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu bagaimana peran ikhlas kedepannya itu bisa bermanfaat bagi umat, bisa menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dengan tema gagasan yang ketiga menyongsong asa ini, kami yakin dengan penuh keteguhan hati bahwa iklan kedepannya akan terus maju dan berkembang. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas dasar itu kami tetap tidak kurang satu pun, kami tetap menyadari sebagai santri pondok pesantren dan tidak ada istilah alumni pondok pesantren, alumni keluarga pondok pesantren. Kami sebagai santri pondok pesantren tetap memohon doa dari para masyayikh pondok pesantren yang hadir di sini. Mohon doanya dan mohon arahannya untuk perkembangan iklan ke depan dan untuk peran-peran iklan ke depan di berbagai wilayah, baik yang sudah terbentuk maupun yang belum terbentuk. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport pada terlaksananya acara pada hari ini. Kepada Ibu Wakil Bupati terpilih, terima kasih bersedia hadir dan bisa mensupport terlaksanaan acara hari ini. Kepada Ketua Umum, terima kasih yang telah mensupport dan menunjuk sikap kuningan pelaksanaan hari ini. Kepada para alumni, para senior, para anggota iklan yang telah hadir di sini, Pak Senior Iklan Kuningan, Pak Muhammad Burhanuddin yang sudah ditugaskan kembali kepada Kemenag Pusat RI berkenan hadir. Prof. Rosikon berhalangan hadir, Iklan Kuningan juga berhalangan hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah berjibaku untuk menyiapkan acara ini, tempat ini. Semoga segala jenis bentuk kontribusi baik moral, material maupun moral itu semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan atas nama sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pengukuhan Pengurus Rakernas Iklan ke-10 dan Family Gathering, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pengukuhan dan penyerahan pengukuhan Ketua Umum dan penyerahan Pataka Ikatan Keluarga Alumni Pondok Buntut Pesantren oleh Kiai Haji Aris Ni'matullah Iza sebagai Katib Am Dewan Sepuh Buntut Pesantren, kepada Kiai Haji Ali Muhafiz sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Buntut Pesantren. Ada kan? Sampai suka dipilot dulu. Pilot dia lihat panjang dia. Iya. Itu ya ke
selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren kepada Bapak Kiai Haji Ayub Taufik. Waktu dan tempat disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya nih. Daun salam dimakan bebek. Bebek yang makan di atas seng. Yang jawab salamnya lembek, jangan-jangan belum makan siang. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh Buntet Pesantren yang dalam hal ini diwakili Hatib sesepuh Bapak Kiai Haji Aris Nimatullah Iza MSI, yang kami hormati Ketua Yayasan LPI Buntet Pesantren Kang Kiai Haji Salman, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kuningan, Ibu Hajah Tuti Andriani SH MKN. Jadi Ibu notaris juga nih Bu ya. Wah, berarti kalau ada bikin-bikin lain, urusan notaris gampang untuk ke Ibu. Para asatidz wal sajat, para kiai, para sepuh yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, keluarga besar Buntet Pesantren Cirebon, para alim ulama, para asatidz, asatidjah, alumni Pondok Buntet Pesantren, wabil khusus di sini juga ada anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan lain-lain sebagainya yang punten, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Seluruh pengurus pusat Iklab yang kami hormati, pengurus Iklab wilayah Jawa Barat yang kami hormati, juga beserta pengurus Iklab Kuningan yang pada hari ini menjadi tuan rumah, yang sangat kami hormati dan terima kasih banyak atas segala partisipasi, terutama dari panitia. Saudara sedulur sedanten yang kami hormati, saya di sini mungkin sekedar sedikit ngobrol saja, karena memang kondisi juga, mohon maaf, alhamdulillah bisa hadir walaupun kondisi kurang fit. Jadi acara pengukuhan pengurus Rakernas Iklab yang ke-10 dan Family Gathering ini merupakan kelanjutan dari ketika musyawarah nasional Iklab di Depok. Alhamdulillah, kalau tidak salah sudah setahun ya, kurang lebih 1 tahun, tepatnya Desember tahun lalu. Nah, kula punten matur saking sesepuh Buntet dan Ketua LPI. Jadi, dan juga terutama Ibu Wakil Bupati terpilih, hari ini adalah pengurus-pengurus inti yang datang, yang memang dihadiri oleh dari berbagai wilayah,
dan dikhususkan untuk wilayah Kuningan. Namun karena memang cuaca yang dari siang tadi hujan, jadi mohon maaf rupanya dari Kuningan yang datangnya berkurang. Nah, ini merupakan sebuah realisasi dari pertemuan kita beberapa bulan yang lalu. Insya Allah, tadi kami juga sudah bicara dengan sesepuh dan LP pengurus yayasan, bahwa Iklab dengan difasilitasi dari Buntet akan mengadakan silaknas, silaturahim nasional, mudah-mudahan sekaligus halal bihalal jadi sawalan. Insya Allah mengundang seluruh generasi alumni Iklab dari generasi A mungkin sampai dengan generasi Z. Kalau kita ini mungkin masuk generasi C kali ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Ditargetkan sekitar 1.500 sampai 2.000 alumni saja yang bisa hadir. Insya Allah ini akan sedang digagas. Kemudian yang kedua, punten Bapak Ibu para kesepuhan dan peserta acara yang berbahagia. Iklab ini sudah 10 tahun. Sebenarnya di periode kami ini rencananya akan coba meneruskan periode yang kemarin yang belum tuntas. Gitu. Saya ingat ketika masuk periode-periode yang lalu, itu ada program penguatan energi yang alhamdulillah alumni Buntet itu mendapatkan, atau Iklab ini mendapatkan. Saya ingat sekali Bapak dan Ibu sekalian, punten tadi saya sudah minta izin, ini memang perlu disampaikan untuk menjadi khairah. Mudah-mudahan menjadi semangat kita semua, alumni Iklab untuk membesarkan alumni dan membesarkan Buntet Pesantren itu sendiri. Gitu. Jadi di awal-awal itu alhamdulillah dapat 2 ya, Kang Juli ya, 2 paket sebagai distributor gas LPG. Gitu. Oh 3, waduh, yang saya dengar malah 2, dapat 3. Nah, itu saya dengar dari pengurus-pengurus lama merupakan usaha Iklab yang didorong dan difasilitasi oleh Buntet Pesantren, khususnya Kiai Sebu, Kiai Adib. Nah, punten, saya memang masuk di tengah jalan, tetapi ketika paket yang kedua itu dibutuhkan dana talangan sementara 700 juta. Memang Bapak Ibu kemarin saya juga ditawarkan oleh salah satu anggota DPR supaya jadi agen itu, minta 1M. Itu 700 juta, yang penting ada di rekening calon penerima itu. Asal masuk saja, nanti sekian waktu itu akan dikeluarkan kembali. Nah, proyek yang kedua ini punten sekali lagi, insya Allah menjadi giro, karena ini perlu disampaikan, mudah-mudahan menjadi penguatan alumni Iklab, baik generasi sekarang, terutama generasi-generasi yang akan datang gitu. Yang kedua ini, alhamdulillah diminta ke kami itu 700 juta dana talangan tersebut. Dan alhamdulillah dengan restu Kiai Sepuh, saya minta rekomendasi. Oh iya benar, akhirnya kami transfer. Kalau tidak salah di Brebes ya Kang Juli ya. Ya, untuk wilayah Brebes. Dapat paket itu 700 juta saya transfer, alhamdulillah urusannya beres, selesai, keluar izinnya. Sampai sekarang insya Allah masih berjalan itu. Paket gas LPG yang dari pemerintah itu. Nah, dengan dana awal 700 itu sebenarnya itu bisa digunakan untuk berikut dan berikutnya. Dan Ibu Bapak sekalian, semula kami proyeksikan dalam 5 tahun itu kita proyeksikan bisalah mempunyai kontribusi kepada Iklab dan Buntet Pesantren itu 1M. Karena hitungannya mudah sekali Bapak Ibu. Itu 1 minggu dapat 500 gas, 1 bulan dapat 2.000, 1 gas itu disisihkan saja tadinya itu 2.000 saja untuk Buntet dan Iklab. Kumpul 40 juta. Berapa itu Bu? 2.000 kali 2.000, 4 juta kumpul. Berarti setahun kumpul kurang lebih 40 juta, anggap 10 aja 40 juta. 5 tahun 200 juta. Tadinya proyeksi kami itu dapat 10. Jadi per semester 1, 5 tahun 10. 10 kali 200, 2M. Minimal 5 saja.
5 dikali 200 sama dengan 1M. Yang terrealisasi 3. Namun sayangnya itu sekarang sudah betul-betul berada di luar iklab. Jadi kami tidak mengetahui sama sekali. Nah, barangkali punten Kiai Sepuh, ini bisa berlanjut programnya. Kita laksanakan dengan amanah gitu. Karena kalau buntet nyolek itu ke BUMN, aduh gampang sekali. Tinggal colek aja udah beliau datang. Karena siapa yang tidak kenal buntet pesantren di kalangan pemerintahan, siapa yang tidak kenal Kiai Adib gitu. Kami tahu bersih kalau kami bicara ke sana dari buntet langsung dihargai, dipakai. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa menjadi realisasi di pengurusan sekarang, dilaksanakan dengan amanah, gitu. Per semester 1 atau per tahun 1, berarti 5 tahun 5, insya Allah 1M itu kumpul kontribusi untuk iklab dan buntet, insya Allah bisa tercapai itu. Gitu. Kira-kira kitanya siap nggak nih melaksanakannya? Ini mudah-mudahan menjadi spirit saja, atau barang tidak sudah terpikirkan kembali oleh buntet, karena memang ini pelaksanaan harus profesional yang berada istilahnya di luar buntetnya, tapi tidak terlepas dari buntet. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ini bisa terjalin, bisa terlaksana, insya Allah penguatan kebuntet dari alumni itu akan maksimal. Kemudian alumni-alumni buntet yang lain pun akan terayomi dan sebagainya, dan seterusnya. Bayangkan kalau sampai itu bergulir terus dari tahun ke tahun, bertambah, insya Allah dana abadi buntetnya akan lebih banyak gitu Pak. Dan kalau itu bisa kontribusi ke buntet, mungkin kita bisa memberikan bangunan dan lain-lain sebagainya. Sehingga ada asarnya kita sebagai alumni ini. Karena terus terang masih malu ini, belum ada gedung alumni di buntet gitu. Padahal kalau kita alumni-alumni pondok lain, itu rata-rata sudah pada punya gedung atau apa yang diberikan oleh alumni. Nah, mudah-mudahan dengan nanti silaknas ini bisa menjadi terpikir lebih jauh dan bisa terlaksana dengan baik. Sekarang apalagi dengan adanya ketahanan pangan yang dananya sudah disiapkan 300T, kesempatan dari alumni maupun pondok pesantrennya bisa memperoleh. Dan sentuhan buntet itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini punten baru sekedar pemikiran niku. Dan satu lagi ini khusus untuk Ibu Wakil Bupati Kuningan. Ini kami ini beberapa waktu yang lalu diminta Kiai Sepuh Kiai Adib untuk bisa menyiapkan pesantren di Kuningan yang polanya sesuai dengan buntet dan pola kekinian. Nah, jadi ini ada yang sedang mencari-cari lahannya yang mungkin kurang lebih 1 hektar kita siapkan sehingga ini menjadi cikal bakal pesantren alumni yang ada di Buntet. Ini walaupun mungkin program besar, tapi insya Allah kalau Ibu Wakil Bupati turun, insya Allah ini bisa terlaksana ini. Mudah-mudahan bantuan, dorongan, dan kesempatannya ini Bu Wakil. Nah, Bapak Ibu, para beserta pengukuhan pengurus dan rakernas yang kami hormati. Jadi malam hari ini, insya Allah pemikiran-pemikiran besar yang ada pada Bapak Ibu sekalian, karena di sini punten banyak sekali pejabat dan orang-orang penting, ini bisa terrealisasikan. Mungkin kita generasi sepuhnya sudah hanya mendorong, insya Allah generasi kita di bawah dan seterusnya akan berjalan besar. Dan ini proyeksinya sudah kita siapkan roadmap-nya, hanya tinggal memang nanti bagaimana persetujuan dari sesepuh Buntet Pesantren. Kami mohon doanya semua, mudah-mudahan kepengurusan iklab di periode ini bisa amanah berjalan dengan baik, sehingga bisa membesarkan Buntet Pesantren dan alumninya, dan ini insya Allah menjadi amal soleh jariah kita bersama. Karena terus terang keberkahan Buntet itu Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah kita semua di sini akan, saya pikir bukan kecipratan Kiai, kalau kecipratan sedikit keguyur keberkahan dari Buntet ini, dan insya Allah ini menjadi sekali lagi amal soleh dan jariah kita bersama. Akhirnya sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan diri kami. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran ini. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penyemangat untuk iklab bisa lebih besar dan bisa lebih bermakna bagi bangsa, negara, dan agama, khususnya bagi Buntet Pesantren. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya
akan disampaikan oleh Bupati ya Kabupaten Allah. Kuningan yang Terus pada kesempatan kondisi kali masih ini kurang akan fit, disampaikan betul ya. akan diwakili oleh Wakil Nah, ya, mungkin ini. Bupati terpilih Kabupaten Kuningan Ibu Hajah Tuti Andriani SHMKM. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Sesepuh Butet Cirebon, yang saya hormati pengurus YLPI Buntet Cirebon, yang saya hormati Ketua Umum Iklab Cirebon, yang saya hormati Ketua PCNU Kuningan, yang saya hormati seluruh panitia Rakernas, yang saya hormati para kiai, sesepuh dan segenap alumni Buntet yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dari kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini, yaitu di mana kita adakan pengukuhan pengurus Rakernas HUT Iklab ke-10 dan Family Gathering, khususnya untuk keluarga besar alumni Buntet Pesantren, dengan tema menyambung rasa, menata karya, menyongsong asa. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ada permohonan maaf dari Bapak Bupati terpilih Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, yang pada acara sore hari ini beliau tidak bisa hadir untuk bersama-sama bersilaturahmi bersama seluruh alumni Buntet Pesantren karena beliau akan bertemu dengan salah satu kementerian di Jakarta. Saya sebagai Wakil Bupati terpilih Tuti Andriani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar Iklab yang terus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, khususnya melalui bidang pendidikan, pemberdayaan, dan pembangunan sumber daya manusia. Rakernas ini menjadi momentum penting untuk merumuskan program-program strategis yang dapat membawa manfaat tidak hanya bagi alumni, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kami percaya dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Iklab dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kuningan, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial. Sebagai pemerintahan terpilih, kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan sinergi dengan Iklab dalam mewujudkan visi bersama menuju Kuningan yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Kami juga berharap hasil dari Rakernas ini dapat menjadi inspirasi dan panduan dalam mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah kami ini. Dan tentunya kami mengaturkan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh alumni Buntet Pesantren atas dukungannya kepada pasangan dirahmati Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Tuti Andriani
yang kemarin pada tanggal 27 November kita telah melaksanakan pemilihan, dan alhamdulillah atas doa restu, atas dukungan dari seluruh alumni Unpad Pesantren, akhirnya kami dinyatakan oleh KPU untuk yang berhak untuk bagaimana ke depan memimpin Kabupaten Kuningan lebih baik. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Kiai selaku panitia, di mana ada satu pesan untuk pemerintahan Kabupaten Kuningan agar bisa mendukung atau ada niatan untuk membangun pesantren Unpad di Kabupaten Kuningan. Tentunya apabila memang sudah ada tanah yang akan dipergunakan atau dibangun, kami siap untuk membuat akte untuk memberikan kepastian hukumnya. Kebetulan saya dari profesi notaris PPAT, alhamdulillah Pak Kiai dan para pengurus lain, kami kemarin banyak membantu membuatkan akte-akte untuk yayasan-yayasan, dan juga kami membuat akte-akte untuk mitra cai tanpa diminta sepeser pun. Akhir kata, kami mengucapkan selamat melaksanakan Rakernas kepada seluruh peserta. Semoga acara ini berjalan lancar, penuh keberkahan, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik. Terima kasih. Cik. Terima kasih. Disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Kuningan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Aminuddin SHIMA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita semua, wabil khusus sesepuh Unpad Pesantren Kiai Haji Imad, Ketua LPI, dan seluruh Dewan Asatid wa Ustadzah dari Unpad Pesantren dan seluruh pengurus Iklab, wabil khusus Ketua Iklab Pusat Kiai Ali Mukafi, dan seluruh jajaran pengurus lainnya dan pengurus Iklab provinsi juga kabupaten, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur wabil khusus Ibu Wakil Bupati terpilih, dukungan dari Iklab. Ternyata karomah Unpad itu tidak diragukan lagi, luar biasa. Sebab semua mungkin tahu hanya 3% selisihnya yang begitu sedikit. Mungkin itu 3% adalah karomah dari Unpad Pesantren. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, bersyukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah agar sifat rahmat nikmat, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tertinggal kepada kita sebagai umatnya. Atas nama
pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuningan. Walaupun tidak ada kaitannya, tetapi yang namanya Buntet pasti NU, yang namanya alumni Buntet pasti Nahdlatul Ulama. Maka kalau hari ini panitia memberikan kesempatan pada ketua PCNU untuk memberikan sambutan, walaupun dalam pikiran saya tidak mungkin saya akan nyambut, pasti saya cuma akan berdoa. Maka yang saya hafalkan adalah doa hijibahan. Tapi insya Allah Buntet adalah garda terdepan. Buntet adalah paling pionir dan pengawal ajaran Nahdlatul Ulama, ajaran ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Ketika berbicara soal PCNU, maka di situ ada iklan. Ketika berbicara soal iklan, maka di situ ada PCNU. Karena ketua iklan Kabupaten Kuningan adalah sekretaris PCNU. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saya menyambut pengukuhan pengurus dan rakernas. Apa yang nanti akan dihasilkan dari rakernas untuk bisa dikejawantahkan bukan hanya oleh pengurus pusat, tetapi terus menjadi turunan kepada pengurus-pengurus di tiap kabupaten dan kota. Hari ini saya hanya ingin mengajak seluruh alumni untuk sama-sama kita satu barisan koheren dengan sesepuh Nahdlatul Ulama. Apa yang disampaikan oleh sesepuh Nahdlatul Ulama adalah sebuah sabda yang harus kita patuhi, sebuah sabda yang harus kita taati. Setiap alumni Buntet pesantren yang mematuhi sabda dari sesepuh berarti dia adalah alumni yang baik. Karena Gus Dur pernah berkata, alumni yang baik adalah alumni yang terus menjaga alma mater, alumni yang baik yang masih ada sambung rasa dengan Buntet pesantren. Oleh karena itu di hari ini kita sama bertemu dengan seluruh keluarga besar Buntet, seluruh pengurus yayasan Buntet, pengasuh Buntet. Ini merupakan sambung rasa kita. Tetapi bukan hanya bertemu secara jasad, tetapi ruh kita harus terus bersambung. Ketika kita menyuarakan Buntet, maka paling tidak anak kita, santri kita, alumni kita harus ada yang mondok di Buntet pesantren. Kalau ada yang mengatakan saya ada alumni Buntet, saya adalah alumni pondok Al-Inar, saya alumni pondok dan itu dan ini di Buntet pesantren, tetapi anaknya mondok tidak di Buntet, alumninya tidak mondok di Buntet, walaupun tidak berkata dalalatul lafzi ala ma wafaqam yad'unaha dilalatan mutamaqam. Sama dengan ngomong saya nyesel jadi alumni Buntet, saya nyesel mondok di Buntet. Tetapi ketika kita memondokkan anaknya, menyambung rasa kita dengan menyampaikan alumni kita di Buntet, itu sama dengan inilah saya, hasil dari Buntet, dan kamu pun sama harus seperti saya, keluaran Buntet. Itulah kata dari Mante. Oleh karena itu seluruh alumni, mari kita berkarya dengan gas. Gas melon. Sebetulnya yang pertama kali gas melon adalah Kabupaten Kuningan. Siapa yang meninggal dunia itu? Yang Pak Agus itu, Agus Kusnara. Tapi gas melon sampai saat ini di mana wujudnya saya nggak tahu. Aduh. Untuk pesantren alumni Buntet, untuk membuat pondok pesantren alumni Buntet, Amih calon wakil bupati terpilih
Saya ingatnya calon aja asal kompani. Tanah insya Allah ada nih. Tinggal kurang kuali di anggaran minimal 500 juta untuk pembangunan pesantren Al-Lum Buntet. Tanahnya ada di Cikalem 400 mata. Nusahabain abah gitu. Jadi tanahnya ada di Cikalem, di tempatnya Pak Iim, tanah saya. Di mana Pak Iim? Di Kabogoh Abah. Ya salah, udah sampai cara lagi ini sing tidak merek bukan umat. Itu saja barangkali. Sepertinya bingung saya ngomong apa kan kemarin kan sama. Aduh, yang paling penting, ayo kita guyup dan kita kembangkan, kita siarkan. Jangan kalah sama alumni-alumni yang lain. Masa alumni yang lain mampu nyampe ke desa-desa. Oleh karena itu ini saya pesan buat Ketua Iklan Kuningan, jangan hanya riungan silaturahmi setahun sekali, utamanya itu ke sepuhan Kang Uka ngariung teh tiluan teh bapak heula iraha maju alumni iklan teh. Coba di tiap desa dibentuk iklan, tiap kecamatan iklan kecamatan, di tiap desa iklan desa, semua ada alumni Buntet. Karena alumni Buntet bukan hanya di kota saja, sampai ke pelosok perkampungan. Buntet adalah is the best dan cinta hampir seluruhnya cinta kepada Buntet. Sebab apa saudara hadirin? Terus terang saja, saya sering mengatakan di mana-mana tanpa ada alumni Buntet, Kuningan nonsen. Keprok tuh. Saya rasakan ketua PCNU alumni Buntet, ketua Iklan alumni. Jadi insya Allah karomah Mbah Mukolim, karomah Ki Abbas, karomah pulang minimal alumni Buntet yakin sing yakin saya yakin yakina, maka setiap apa yang diamalkan, yang diberikan, yang diijazahkan oleh masyayikh kita diamalkan, ulah terpercaya. Sebab apa? Akan hilangnya su'aul basirah, ainul basirah, dan hakikatul basirah. Jadi kalau kita sudah tidak percaya pada guru-guru kita, sesepuh kita, itu akan menghilangkan basirah kita. Oleh karena itu, yakin dan tancapkan dalam hati kita. Sekarang banyak torekot, tidak usah banyak torekot. Kita torekotnya torekot Buntet. Udah jenau dari Buntet, tak kudu diamalkan kurang, maka didinya kemuliaan bakal kapilih kurang. Nah Sunda, kamu Sunda tak mengartikan imat yang kan Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun bedakan, ya insya Allah sama-sama mensukseskan acara Rakernas hari ini, sore ini, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi dan pulang sama-sama dirahmati dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara ini, mari kita simak amanat dari sesepuh Pondok Buntet Pesantren yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Arif Mahmud Iza MSI sebagai Katiban Dewan Sepuh Buntet Pesantren. Kepadanya kami bersilakan. Di belah, berusaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana innaka antas samiul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahibul Fadilah, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Kyai Haji Ali Mukarfi, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kyai Haji Salman Al-Farisi yang saya hormati, Ibu Wakil Bupati terpilih yang saya hormati, pengurus yayasan, para ajengan, para alim ulama, dan saudara-saudara pengurus iklat dari seluruh daerah. Sebetulnya Kyai Adib selaku sesepuh Pondok Pesantren sudah berunding lama dengan para alumni khususnya dari Kuningan untuk merencanakan acara ini dan masih berusaha untuk hadir sampai hari kemarin. Namun karena beliau, sebetulnya bukan beliau, tapi keluarga beliau itu semuanya 7 orang anak menantu itu mau berangkat umroh, sehingga kemudian banyak hal yang harus dipersiapkan karena besok jam 7 itu sudah harus ke Saudi, sehingga kemudian beliau mewakilkan ke saya. Meskipun sayanya sendiri kalau tidak disuruh mewakilkan juga saya akan datang, karena saya sudah lama merencanakan dengan para pengurus iklat untuk acara ini. Oleh karena itu Kyai Sepuh menyampaikan salam kepada seluruh alumni yang hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, acara-acara pertemuan seperti ini sudah, alhamdulillah, itu sudah berjalan lebih baik lagi. Karena Banten juga sudah mengadakan pertemuan dan alhamdulillah yang respon itu juga luar biasa. Kemudian Jakarta, apalagi di pusat ibu kota, juga sudah berjalan dengan baik. Tanggal 6 Oktober kemarin itu juga sudah berjalan, saya yang kebetulan diutus oleh Kyai Sepuh, yaitu acaranya di Purbalingga. Itu Bergalang plus Brebes, Tegal, Pemalang, plus Pekalongan, Banyumas, Wonosobo, Purbalingga, Pekalongan. Pertemuannya di Purbalingga. Kemarin tanggal 21 itu di Priangan. Priangan sudah mengadakan pertemuan. Dan alhamdulillah kemarin yang hadir dari Jawa Barat itu hampir 100 orang, perwakilan dari seluruh kabupaten. Dan insya Allah mulai dari kemarin semua yang hadir berkomitmen untuk tutur tinular, berusaha mencari-cari, menemukan, dan mengajak bersama-sama untuk berkumpul dalam payung iklat.
Pertemuan-pertemuan semacam ini penting. Apa yang disebut dengan silaturahim. Saya ingin menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ingat-ingat buat kita semua. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, ketentuan kematian, maka tidak bisa maju atau tidak bisa mundur. Tetapi kemudian di sebuah hadis, ada di syarahnya Bulughul Maram atau di Subulus Salam. Di sana Rasulullah mendahulukan, man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi akharihi falyasil rahimah. Apabila orang itu ingin dijembarkan rizkinya, diperluas rizkinya, dan umurnya bertambah, maka bersilaturahimlah. Seolah-olah dua sumber Al-Quran, sumber syariat ini sepertinya bertentangan. Kata hadis itu mengatakan bahwa orang yang ingin bertambah umur itu harus bersilaturahim, sementara Qur'annya mengatakan apabila telah datang saatnya meninggal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Seolah-olah bertentangan. Sebetulnya tidak bertentangan. Kalau kita amati dengan baik-baik tentang dua nas tadi. Saya menulis buku tentang psikologi doa. Saya jelaskan di situ bahwa kalau yang pegawai negeri mungkin yang pernah dapat SK itu mesti ada konsideren, yang mesti konsideren di bab akhir atau poin paling akhir itu mesti ada tulisan jika sewaktu-waktu ada kesalahan di dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya. Konsideren ini pun di Quran ada sebetulnya, yaitu ayat yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Karena Gusti Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau Gusti Allah tidak bisa merubah atau mengajukan umur, ya bukan Gusti Allah. Artinya apa? Artinya minta kepada yang memiliki, yang kompeten terhadap persoalan umur ini, yang punya kompeten itu ya Gusti Allah. Nah kalau kita tidak minta, ya untuk dikasih, ya tidak akan diberi. Jadi kalau pengen kita itu panjang umurnya, bersilaturahim, plus bersilaturahim itu ikhtiar. Mati itu khiyar. Mati itu adalah takdir. Tetapi sehat itu ikhtiar. Jodoh itu takdir. Tetapi pacaran itu ikhtiar. Ya, rezeki itu takdir. Karena sudah ditentukan. Tetapi usaha gas itu adalah ikhtiar. Artinya kalau tidak minta sama yang kompeten terhadap masalah itu, yaitu Gusti Allah, ya kita tidak akan dikasih. Oleh karena itu, umur itu panjang bisa secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau secara kuantitas, itu juga ditafsiri oleh para mufassir tentang ayat ini. Artinya apa? Secara kuantitas Allah kemudian menambah secara kuantitas umur. Misalkan umur yang tadinya tercatat 50, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipanjangkan umurnya, syariatnya adalah silaturahim, ditambah jadi 60. Kenapa tidak bisa? Bisa saja. Yang Allah yang membuat umurnya. Tapi kalau secara kualitas, dia ditakdirnya umurnya 50. Wafat umur 50. Tetapi
dia akan selalu dikenang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun kemudian. Seperti Rasulullah. Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu. Tetapi anak-anak sampai sekarang pun akan mengenal Rasulullah. Bahkan lebih kenal Rasulullah ketimbang orang-orang yang ada di dekatnya. Soekarno itu sudah meninggal sudah lama. Di tahun 70-an awal. Tetapi sampai sekarang pun orang-orang PDI itu lebih hafal sifatnya dan ideologinya Pak Karno ketimbang keluarganya sendiri. Berarti Allah itu memperpanjang usia Pak Karno dari segi kualitas, bukan dari sisi kuantitas. Jadi jangan kemudian panjang umur itu ditafsiri hanya sisi kuantitas saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa menambah umur, tetapi umur kita bertambah, tapi berkahnya juga tambah. Banyak sekali para alumni yang berharap, ataupun kiainya, itu berharap bahwa alumninya itu sukses. Cuman terkadang, sukses itu sebetulnya ukurannya apa? Ini yang harus kita perbincangkan. Karena segala sesuatu yang relatif, segala sesuatu itu relatif, cantik itu relatif. Enak juga relatif, tapi harus pakai standar, ada standarnya. Cantik itu relatif, karena menurut si A cantik, menurut si B nggak cantik. Makanya istri kita itu beda-beda, karena memang standar cantiknya beda-beda, dan itu tidak boleh disalahkan. Tetapi ada standarnya. Standarnya itu ya, kalau kita bilang Sophia Latjuba itu jelek ya harus diperiksa. Nah itu standar. Makanan itu standar. Enak itu kata si A bilang enaknya itu sate misalkan, yang ini bilang enaknya ikan ayam. Oh boleh, itu relatif. Enak itu relatif. Tetapi harus ada standarnya. Orang ngomong sate jelek kan ya, atau nggak enak ya harus dimasalahkan. Nah sekarang sukses itu relatif. Alumni itu, saya yakin nih, alumni dari Kuningan ini banyak yang sukses. Cuma suksesnya itu seperti apa? Apakah suksesnya Anda itu diharapkan sama guru Anda? Nah, guru-guru kita itu sering mengatakan bahwa kesuksesan santri itu diukur dari kemanfaatan santri itu sendiri terhadap lingkungannya, terhadap umat. Karena standarnya pakainya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebanyak apapun harta kalian, tapi kalau tidak ada manfaatnya sama sekali buat lingkungan kalian, tidak sukses. Itu alumni yang tidak sukses. Setinggi apapun jabatan saudara-saudara alumni, kalau jabatan Anda itu tidak ada manfaatnya buat umat, apalagi buat buntetnya, gak sukses. Meskipun ajengan-ajengan ini ngajar di kampung hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, tetapi bawa manfaat buat lingkungannya, dihormati oleh lingkungannya, dihargai oleh lingkungannya, saudara adalah alumni dari Pondok Pesantren yang sukses. Mudah-mudahan sebetulnya saya diminta sama kiai-kiai sepuh untuk jadi khatib. Ini perlu saya sampaikan karena barangkali salah paham. Dulu ketika Kiai Abdul Hamid Anas wafat sebagai sesepuh, padahal Kiai Abdul Hamid Anas pada saat itu sudah berhalangan tetap. Kalau dalam hukum istilahnya berhalangan tetap. Tetapi kiai-kiai sepuh yang ada di Dewan Sepuh pada saat itu tidak berani mengangkat sesepuh yang baru, meskipun Kiai Abdul Hamid saat itu sudah sakit, yang katakanlah dalam hukum itu sudah berhalangan tetap. Itu juga pernah terjadi di NU. Ketika Kiai Wahab Hasbullah itu dalam keadaan sakit keras dan sudah tidak bisa
melaksanakan aktivitas organisasi ke-NU-annya. Tetapi kiai-kiai di Suriah waktu saat itu masih ada Kiai Bisri Samsuri itu diminta untuk menggantikan Kiai Wahab. Itu Kiai Bisri jawabnya, selama Kiai Wahab Hasbullah masih ada nafasnya, saya tidak akan pernah menggantikan beliau. Begitupun di Buntet. Ketika Kiai Abdul Hamid wafat, belum wafat ya, sakit, dalam keadaan sakit, kena stroke, beliau tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, tetapi tidak ada kiai-kiai sepuh pada saat itu yang mau berusaha untuk menggantikan beliau. Seluruh aktivitas keorganisasian, kepesantrenan diambil alih kegiatannya oleh yayasan pada saat itu. Setelah Ki Abdul Hamid wafat dan Dewan Sesepuh itu satu persatu wafat, karena aslinya Dewan Sesepuh itu jumlahnya 9, kemudian wafat satu persatu, dari mulai Kiai Fuad Hashim, Kiai Ahmad Sobih, terus Kiai Abdul Jamil Ilyas itu wafat. Akhirnya tinggal 4 orang saat itu, yaitu tinggal Kiai Jelani Imam, Kiai Amuruddin Abkari, Kiai Hasanuddin Kriani, dan Kiai Ahmad Mursyidin. Tinggal 4 orang. Saat itu ketika Kiai Abdul Hamid wafat, itu masa bakti, masa khidmat dari ketua yayasan itu habis. Waktu itu ketuanya masih Kiai Yadib. Habis itu masa jabatnya. Akhirnya dibubarkan, didemisionerkan. Yang ada tinggal sekretariat waktu itu yang mengoperasionalkan. Akhirnya ya maklumlah kita sama kiai-kiai sepuh ya. Akhirnya kiai sepuh itu memanggil saya. Saya ingat waktu itu malam Jumat, saya diundang sama Kiai Hasanuddin Kriani, dan ketika diundang di sana itu sudah ada 4 orang yang lainnya, ada Kiai Amiruddin, ada Kiai Mursyidin, ada Kiai Jelani Imam. Saya dipanggil, dia bilang ke saya, "Mat, ini harusnya gimana?" Kata saya, menurut yang sudah kita sepakati dalam sistem yang sudah kita sepakati, itu kiai sepuh mengangkat sesepuh, mengangkat ketua yang kemudian disebut sebagai sesepuh. Siapa yang memilih? Anggota itu sendiri. Yang mengangkat sesepuh dan mengangkat anggota dewan sesepuh adalah sesepuhnya sendiri. Kalau di istilah perusahaan si komisaris lah, mereka mengangkat sendiri. Oke, kalau begitu berarti kita harus rapat, Mat. Iya. Ini kita butuh orang yang meladenin kiai. Ini siapa? Nggak mungkin kan? Masa sekretarisnya itu Kiai Mursyidin, itu gimana ceritanya? Atau Kiai Hasanuddin Kriani misalkan. Kan nggak mungkin. Akhirnya mereka berempat sepakat narik saya. Ya sudah, Mat, kita sepakat ente jadi katibnya kita. Saya jawabnya waktu itu sami'na wa ata'na. Mangga. Akhirnya saya resmi diangkat untuk jadi katib. Terus gimana, Mat, selanjutnya? Ya selanjutnya milih sesepuh, kata saya. Siapa yang jadi sesepuh? Monggo, silakan rapat. Akhirnya beliau itu yang namanya kiai-kiai sepuh ya, rapat itu isinya yang ngobrol dan dongeng. Dan saya tidak bicara satupun, karena saya tidak punya wewenang apapun untuk bicara. Saya itu duduk saja sambil ngerokok. Ya untungnya saya masih boleh ngerokok gitu. Ya, kalau tidak boleh ngerokok, saya sudah kiamat saya itu. Untungnya saya masih boleh ngerokok. Jadi saya ngerokok saja. Terus gimana, Mat, selanjutnya? Mangga, terserah. Sampean jenengan mau diputuskan sekarang juga silakan, tidak juga sekarang. Silakan. Akhirnya beliau itu memutuskan kesepakatannya, ya sudah istikharah. Kita tunggu sampai minggu depan. Hari Jumat kita kumpul lagi di sini. Putus, selesai, bubar. Setelah bubar minggu ke depannya, ya maklum kiai-kiai ya kelalen kabeh. Kelalen. Arep ana acara terus mutuskan daerah kiki. Makanya saya kemudian mengingatkan, saya nggak pakai undangan, nggak pakai atur-atur saja. Undangannya hanya disimpan saja buat administrasi, tapi prakteknya saya ngundangin kiai-kiai ngatur-ngatur, ngingetin bahwa Jumat depan itu akan ada pertemuan lagi. Oh iya, udah.
Jumat kumpul lagi di rumah Kiai Hasan Kriani. Kumpul lagi berempat. Gimana nih hasilnya? Hasilnya itu gimana? Ternyata hasilnya itu belum ada yang dapat isyarat. Kalau begitu kita undur minggu depan. Diundur lagi sampai minggu depan. Jadi saya itu sudah jadi anggota sesepuh itu Kiai Adib belum jadi orang, belum jadi apa-apa belum. Saya sudah ikut karena saya diangkat jadi katibnya. Diundur sampai minggu depan, Jumat depan. Akhirnya Jumat depan kumpul lagi. Setelah Jumat depan kumpul lagi, akhirnya saya yang memimpin rapat karena saya diminta untuk memimpin rapat, maka saya diminta presentasi hasil dari istikharah. Itu. Semua hasil istikharah itu ternyata tertuju pada Kiai Adib. Saya kasih contoh. Misalkan salah seorang dari kiai itu cerita bahwa Kiai Adib itu diiring ke masjid. Sampai di masjid itu yang gandeng itu Kiai Mustadi Abbas dengan satunya itu saya lupa itu siapa itu. Yang jelas Kiai Mustadi. Terus Kiai Mustadi itu ngalungin sorban. Terus disawang dari jauh mundur Kiai Mustadi itu. Pantas juga kamu Yadib katanya. Seperti itu. Itu satu isyarahnya. Yang kedua, ada isyarah kumpulan kiai-kiai di masjid. Kemudian di situ hadir kiai-kiai sepuh yang sudah almarhumin. Almarhumin, terus dijemput, terus dibeat. Jadi semua hampir menuju ke Kiai Adib. Akhirnya rapat yang ketiga malam Jumat itu di rumah Kiai Hasan Kriani memutuskan Kiai Adib Rafiuddin itu sebagai sesepuh pondok buntut pesantren. Selesai, diketok. Nah, saya ditugaskan untuk menyampaikan kepada calon sesepuh terpilih hasil istikharah. Itu prosesnya. Nah, setelah kemudian Kiai Adib itu dipilih, berikutnya kemudian rapat lagi beserta dengan sesepuh terpilih. Selanjutnya kemudian memilih ketua yayasan. Nah, sekaranglah kemudian ketua yayasan dipilih, disepakati oleh para kiai, itu Kiai Salman Al-Farisi. Dan beliau masa baktinya di tahun 25 ya, Januari depan itu sudah selesai. Kiai Adib sudah menginstruksikan ke saya untuk mengadakan rapat Dewan Sesepuh. Tadinya sih Kamis kemarin, tetapi karena Kiai Adibnya warawiri kesana kemari, akhirnya kemudian diputuskan mungkin di Januari. Cuman direncanakan di tanggal 4 ya, 4. Nanti itu akan menghasilkan keputusan-keputusan apakah nanti di di PLT-kan atau diangkat kembali atau seperti apa, ya nanti kita lihat di rapat Dewan Sesepuh. Sekaligus juga memutuskan tentang haul almarhumin, haul besar yang kemungkinan direncanakan tetap di bulan Agustus. Karena ketuanya sudah diangkat kemarin, ya, tinggal waktunya yang belum. Dan acara pada kesempatan hari ini juga akan saya sampaikan kepada para kiai sepuh ketika nanti ada rapat Dewan Sesepuh. Jadi kalau ada yang bertanya di antara para alumni, kenapa sesepuhnya Kiai Adib, kok sekretarisnya saya? Karena saya dulu yang diangkat loh, bukan Kiai Adib dulu. Jadi jangan salah paham. Artinya kalau saya dipecat sekarang juga monggo, nggak ada masalah. Itu. Jadi seperti itulah proses organisasi yang sudah berjalan, sistemnya sudah yang berjalan. Jadi Buntet itu usianya sudah hampir 3 abad. Mungkin juga lebih sebetulnya, karena ngitungnya juga masih diikhtilafkan. Cuman kita sepakati sajalah di tahun 1700-an, sekitar situ. Sebetulnya mungkin lebih tua lagi usianya. Jadi karena sudah lama, penyakitnya pondok itu tukaran sekeluarga.
Dan Buntet itu sudah kelewat tukarannya. Sudah lewat udah. Sudah nggak ada berantem lagi. Karena kita sudah buat sistem di mana semuanya harus mengikuti sistem itu. Kalau ada yang protes, ya monggo kita duduk bersama, kita bahas sistem itu. Makanya iklab itu kenapa kemudian baru muncul? Ya karena tukarannya bagian beragat kan loh. Oh, bakal wis tukarannya beragat, lembeke iklabe diurusi. Jadi kalau kenapa kemudian kita milih iklab? Kalau iklab itu adalah nun atau nun tanwin ketemu karo ba. Iku mingkem, artinya mingkemku. Alumni kajakan ngomong, maka jare kiai, aku sepelu abae. Oh, maksudnya ku. Jadi bakal iklabku nun tanwin mati ketemu karo ba iklab mingkem kabeh. Bagus kiai ngomong, wis jadi ikut. Dan itu yang dihargai. Kenapa Buntut itu dihargai? Kita ini hat-trick nyalon presiden jadi kabeh. Sikawit 2014, 2019, 2024. Sukses kabeh. Saya pernah ditanya sama salah satu alumni, dia pegawai negeri. Dia pegawai negeri. Protes ke saya. Ya, kenapa pondok itu ikut politik macam-macam? Oh, kamu pegawai negeri? Iya katanya. Saya pegawai negeri. Oh, enggak apa-apa. Itu hak kamu untuk berbicara seperti itu. Hak kamu itu. Kamu dapat sertifikasi? Dapat katanya. Jadi sekarang sudah berapa? Sudah 1 kali gaji. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak? Itu sertifikasi program siapa? Nah, itu programnya Depak. Kalau di Kemenag ya, kebetulan di Kemenag. Oh, programnya Kemenag. Ya, memang itu programnya Kemenag. Tapi keputusannya adalah keputusan politik. Ini ajengan-ajengan di sini yang punya pondok dapat nggak bantuan? Atau imam masjid, imam surau dapat nggak gaji? Itu program siapa? Itu program Kementerian Sosial. Yes. Tetapi keputusan itu adalah keputusan politik. Dulu pondok itu dijadikan objek. Sekarang kita harus bisa jadi subjek. Buktinya alumni Kuningan dukung wakil bupati jadi. Ya kan begitu. Tinggal tujuannya seperti apa. Kalau tujuannya untuk kemaslahatan umat, ya ayo. Seperti itu. Karena kita tidak bisa lepas. Kita lahir lebih dulu daripada pemerintah. Kita lahir lebih dulu dari berdirinya negara ini. Kita selalu terlibat. Saudara-saudara sekalian, ini jadi panjang nih, Kiai. Dulu ketika terjadi konflik antara Gus Dur dengan Kiai As'ad Samsul Arifin di situ Bondo, itu macet keputusannya. Maka kemudian acara keputusannya itu rapatnya di Buntet pesantren, menyelesaikan masalahnya. Yang kemudian waktu itu Kiai As'ad itu kemudian mufarokoh. Berikutnya terjadi lagi ketika muktamar di Cipasung. Pemerintah berusaha untuk mengkebiri NU. Bahkan menanam satu calon bonekanya namanya Abu Hasan. Karena di sana itu panser sudah keliling semua di tempat muktamar. Sudah dikondisikan semua. Itu rapat surianya itu di Buntet pesantren. Di Buntet pesantren, saudara. Lah, ketika muktamar di Lampung, itu sudah hampir terjadi. Hampir terjadi. Karena waktu itu ada rapat Suria di Arya Duta, tetapi juga ada rapat lagi di PBNU. Kiai Adib itu baru datang dari Bandung. Ya. Ditelepon sama pengurus PB bahwa Kiai Adib diminta untuk hadir besok hari Selasa, waktu itu hari Senin. Hari Selasa ditelepon itu. Kiai Adib diminta untuk hadir. Ini genting. Karena PBNU sudah didemo waktu itu. Ini genting. Kalau sampai terjadi ada 2 muktamar, ini masalah buat NU. Maka Kiai Adib itu diminta untuk hadir. Surya kumpul semua. Waktu itu Kiai Adib masih di Mustasar. Saya waktu itu duduk bareng ketika dapat undangan itu. Karena saya itu kakak adik jadi ngobrol itu akhirnya kan ngobrol sedulur ya. Akhirnya ngobrol masalah NU. Kiai Adib itu biasanya kalau sudah habis berangkat, kemudian berangkat lagi itu nggak mau, capek, usah.
Kalau penting sekali pasti ngutus saya. Hampir tidak mau Kiai Hatib nggak mau datang. Tapi kemudian saya mengusulkan sama beliau, Kang, dulu Mbah Mustamid Abbas itu ikut menyelesaikan konflik NU di Situbondo. Berikutnya tahun di Cipasung juga waktu itu Mbah Abdul Hamid Abbas itu juga menyelesaikan konflik NU. Sekarang NU membutuhkan Buntet lagi. Sampean harus berangkat. Karena laga-laganya dia nggak mau berangkat. Diam aja sih. Akhirnya kemudian oke, kalau begitu saya berangkat. Alhamdulillah selesai. Sekarang sudah ribut MLB. Dan salah satu tempat alternatifnya adalah Cirebon. Dan sudah banyak yang datang mau silaturahmi. Tapi saudara-saudara, Kiai Hatib sudah komitmen dengan komitmennya para kiai sepuh dulu. Kata Kiai Hatib ketika ada utusan pengen silaturahmi di situ ke Cirebon, karena Cirebon jadi alternatif untuk tempat MLB itu, Kiai Hatib menjawab, kalau untuk islah Buntet siap. Siap kalau untuk islah. Tapi kalau untuk tempat tukaran tidak siap. Kata Kiai Hatib, silakan di tempat lain. Jawabnya Kiai Hatib seperti itu. Jadi kalau misalkan saudara-saudara para alumni mendengar kalau misalkan ada tentang MLB di Cirebon dan mungkin yang bisa membuat acara itu menjadi konsumsi nasional bahkan internasional, pasti tempatnya akan di tempat yang sakral, di Buntet. Karena Buntet itu Buntet itu berkali-kali diminta untuk jadi tempat muktamar, tapi selalu diminta yang lain. Bahasanya Kiai Mustamid Abbas, kalau selama orang lain masih siap, monggo. Itu sudah berkali-kali diminta itu. Padahal Buntet itu pernah menjadi tempat muktamar itu di tahun 33. Yang waktu itu tempatnya di Buntet dan di kota. Di kotanya itu di samping At-Taqwa, di situ ada Hotel Hibring namanya. Hotel Hibring. Nah itu di situ tempatnya. Jadi bukan berarti Buntet tidak pernah dari tempat muktamar, pernah. Nah sekarang selama untuk islah, kata Kiai Hatib, silakan di Buntet pesantren dan kita siap semua fasilitasnya. Tapi kalau untuk tukaran, untuk pasea, ente. Baik, saudara-saudara sekalian, sebetulnya pengen yang banyak saya ingin bicarakan di tempat yang penuh berkah ini, tetapi karena ini waktunya ini, ada sholat, ada sebagainya, maka saya mohon maaf dan saya terima kasih atas kehadiran seluruh perwakilan dan terima kasih juga kepada tuan rumah Kuningan yang siap untuk ditempati acara Mukernas ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Farid Nasiruddin. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, sedikit ada yang saya sampaikan. Walaupun pernah juga saya sampaikan waktu di Depok, tapi ini merupakan spirit semangat untuk para alumni. Saya mondok di Mbah Maimun Zubair dan seringkali saya mendapatkan masukan dari beliau, mendapatkan ilmu dari beliau. Dan salah satunya pernah membahas masalah Buntet. Beliau menyampaikan ke saya, kalau bahasa Jawanya begini,
Gus, buntet iku terkenal berkah. Lah piye ora berkah? Wong sadurunge dibangun iku dipuasai 12 tahun. Sing dimaksud berkah iku diantarane santri buntet ketika mondok iku ketoke biasa-biasa wae. Tapi ndilalah pas mulih nang omahe iku yo dadi wong. Manfaat ilmune ana sing mimpin tahlil, ana sing mimpin doa, ana sing mimpin jamaah. Apa maneh sing sinau. Saiki akeh pondok sing megah-megah, santrine ewon, tapi berkah kurang, mergo ora diriadoi. Kalau bahasa Indonesia begini, Gus, buntet itu terkenal berkahnya. Lah bagaimana enggak berkah? Wong sebelum dibangun itu dipuasai 12 tahun. Yang dimaksud berkah ini diantaranya adalah santri buntet waktu mondok kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi dilalah ketika sampai di rumah, dia kepake, dia jadi orang. Bisa mimpin tahlil, bisa mimpin doa, bisa ngimami masjid dan sebagainya. Apalagi yang sinau, apalagi yang belajar. Jadi kita sebagai alumni buntet perlu ada sedikit tambahan. Sekarang kata Mbah Mun banyak pondok-pondok megah, santrinya ribuan, tapi berkahnya kurang karena tidak diriadoi. Maka jangan heran ketika ada santri kemudian jadi kiai besar, teman-temannya ngomong, padahal dulu tukang nyolong tebu ya. Oh saya jadi santri, ya mungkin karena berkah. Bahkan Kiai Hamid pernah menyampaikan begini, Farid, yang membedakan antara buntet dengan pondok lainnya adalah di puasanya. Mungkin banyak sistem pengajaran yang lebih bagus dari buntet, tapi berkahnya kurang karena itu puasanya itu. Buntet itu kelihatannya bebas sekali, Farid, nggak ada pagernya. Orang mau ke Sindang, orang mau kemana itu bebas. Itu potensi sekali kalau disusupi radikalisme, disusupi maling, disusupi narkoba. Tapi nggak bisa, kata Kiai Hamid itu waktu matur ke saya, kau ngomong ke saya. Maka sekali lagi bahwa kita jangan malu-malu untuk memproklamirkan diri bahwa saya adalah alumni buntet. Tadi disampaikan juga oleh Kiai Imad bahwa salah satu penyakit pesantren adalah tukaran. Dan itu iya. Bahkan bukan pesantren saja, jadi dimanapun biasanya itu yang tukaran itu potensi yang paling tukaran itu di generasi ketiga, itu cucu. Dan buntet sudah melewati itu karena buntet sudah generasi ketujuh, maka tukarannya sudah dilewati. Sekarang ada ayam, kalaupun beda antara Prabowo dengan Ganjar itu hal biasa saja, biasa. Tapi akur lagi, itu hebatnya buntet itu karena di buntet banyak hajatan, ada perbedaan pilpres, ada hajatan tahlilan ngobrol lagi. Enggak dikit. Terima kasih Bu Wakil Bupati. Hati-hati jalan. Marilah kita sama-sama berdoa dengan rasa yakin, rasa optimis. Sebab Rasulullah mengatakan Allah akan mengijabah doanya orang yang optimis atau orang yang yakin. Karena Allah sendiri sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, Ya Rabbana lakal ni'matu, Ya Rabbana lakal syukru, Ya Rabbana lakal hidayah, Ya Rabbana lakal taufiq, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimil sultan. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billahi ma sya'allah. Kana wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir.
wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, bi kulli syai'in ilma, bi kulli syai'in ilma. Ya Allah, ya Rabb, hari ini adalah hari yang baik, acara yang baik dengan niat yang baik. Kami beserta para kiai, para ulama, para guru, beserta para alumni ingin mengaturkan kepada Panjenengan ya Allah, ingin memohon kepadamu ya Allah, ingin berdoa kepadamu ya Allah. Karena hanya kepadamulah kami minta, hanya kepadamulah kami berdoa ya Allah. Di kesempatan yang baik ini kami memohon kepadamu, mudah-mudahan kami semua khususnya yang ada dalam acara ini diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan keberkahan ilmunya, diberikan keberkahan umurnya. Mudah-mudahan kami semua khususnya yang ada pada majelis ini diterima amal-amalnya, diampuni segala khilafnya ya Allah. Mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini khususnya para alumni diberikan ilmu yang manfaat ya Allah, manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan para alumni terus berkhidmat pada guru-gurunya, kepada alma maternya ya Allah. Mudah-mudahan para kiai, para ulama, para sesepuh buntet diberikan kesehatan sehingga terus bisa mengajarkan para santri-santrinya, sehingga melahirkan santri-santri yang berpotensi, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan acara pengukuhan pengurus Basarnas tahun Iklan dan Pramudia bersama Usi dan Pesantren dengan tema menyambung rasa masa. Saya Sandovi mohon maaf atas kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh lah. Ya, biar muat. Kena semua ya. Ayo. Ayo, buru, biar selesai maghrib. Nah, sini. Nah, ya. Ya. Ayo. Nah. Ayo. Ya. Hitung. Oh ya. Tangan. Ayo. Semangat pula. Apa. Siapa kita? Ya. Kompak ya. Video ya. Kompak ya. Video. Siapa kita? Iklab gitu ya. Track ya. Terus kemudian 3 kali siapa kita? Iklab. Kemudian yes. Oke. Siapa kita? Iklab. Siapa kita? Iklab. Yes.